Halo, kembali lagi bersama saya Daniel Evans, mahasiswa Universitas Cyber Asia PJJ Manajemen S1. Ya, saat ini saya akan kembali untuk mencoba untuk membahas satu buah materi, balik lagi untuk tugas ujian tengah semester. Di sini saya izin untuk membagikan materinya kepada teman-teman semua. Ya, materi mata kuliah perilaku konsumen digital dengan judulnya adalah pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembelian, analisis perbandingan testimoni pengguna pada Shopee dan Tokopedia. Baik, perkembangan digital marketing membuat konsumen semakin bergantung pada informasi online sebelum melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan pembelian adalah testimoni pengguna atau user testimonial. Testimoni pengguna dianggap lebih terpercaya dibanding iklan perusahaan karena berasal dari pengalaman nyata konsumen. Dalam marketplace digital seperti Shopee dan Tokopedia, testimoni menjadi salah satu indikator utama dalam membentuk persepsi kualitas, kepercayaan, dan juga kepuasan pelanggan. Persaingan antara brand mendorong perusahaan untuk memanfaatkan testimoni sebagai strategi pemasaran guna meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Dari tujuan analisis ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis testimoni pengguna yang efektif, membandingkan penggunaan testimoni pada Shopee dan Tokopedia, menganalisis persepsi tujuan terhadap testimoni pengguna, mengetahui hubungan testimoni pengguna dengan keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi strategi optimalisasi testimoni dalam pemasaran digital. Nah, pengertian testimoni pengguna itu adalah ulasan komentar atau pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dibagikan kepada calon pelanggan lain. Sedangkan pengertian keputusan pembelian merupakan sebuah proses konsumen dalam memilih, mengevaluasi, dan membeli produk berdasarkan informasi yang diperoleh. Hubungan testimoni dan keputusan pembelian. Semakin positif dan terpercaya suatu testimoni, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian. Jenis-jenis testimoni pengguna yang efektif. Yang pertama itu ada testimoni berbasis pengalaman nyata, yaitu berisi pengalaman langsung konsumen setelah menggunakan atau membeli suatu produk. Contoh testimoninya biasanya barangnya sesuai dengan deskripsi dan pengirimannya cepat, pengiriman barangnya dikemas dalam kemasan yang aman sehingga selama pengiriman barang tidak ada kerusakan. Nah, testimoni ini efektif karena meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua itu adalah testimoni dengan foto juga video. Biasanya konsumen menampilkan bukti visual produk. Nah, testimoni ini berguna karena efektifnya itu karena lebih autentik, lebih real gitu kan teman-teman. Terus mengurangi keraguan dan juga meningkatkan keyakinan calon pembeli. Nah, biasanya testimoni berupa foto atau video selain untuk ulasan atau rating terhadap suatu barang, ini biasanya digunakan juga untuk klaim apabila barang yang diterima itu rusak atau tidak sesuai. Itu untuk pengembalian barang kepada si penjual, teman-teman. Testimoni yang ketiga adalah rating dan ulasan bintang. Penilaian kuantitatif seperti bintang 4 atau bintang 5. Ada juga bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu biasanya untuk barang yang biasanya itu ketika barang dibeli nyampainya tidak sesuai atau barangnya berbeda dengan yang dijual. Nah, ini efektif teman-teman karena memudahkan evaluasi cepat dan menjadi indikator kualitas dari suatu produk. Yang keempat itu testimoni influencer atau user review. Nah, testimoni dari figur publik atau konten kreator. Ini efektif karena memiliki pengaruh sosial dan meningkatkan kredibilitas suatu produk. Nah, biasanya kalau misalkan seorang penjual atau toko yang memakai jasa brand ambassador, bisa influencer atau public figure yang memiliki followers banyak, itu sangat mempengaruhi daya tarik calon pembeli, teman-teman. Biasanya kita nih sebagai pembeli ketika melihat sosok yang kita idolakan, misalkan public figure atau artis gitu kan, atau influencer, wah
yang saya idolakan aja pakai produk ini, dan itu akan menarik si pembeli untuk lebih menggunakan produknya atau membeli produk dari toko tersebut. Kemudian perbandingan testimonial Shopee dan Tokopedia. Nah, kalau untuk Shopee ini karakteristiknya banyak menggunakan video review, terus juga menampilkan badge pembeli terverifikasi. Biasanya pembeli terverifikasi itu ya tadi ya seperti influencer atau tokoh-tokoh publik yang terkenal. Yang ketiga, ulasan lebih interaktif dan lebih visual. Karena banyak yang memberikan testimoni berupa foto dan juga video pada saat menerima barang. Kelebihannya yaitu satu, menarik perhatian konsumen. Yang kedua, memberikan pengalaman visual yang nyata. Serta kekurangannya, banyak ulasan singkat yang kurang informatif. Nah, biasanya itu ada juga pembeli yang reviewnya bintang 4 tapi tidak ada keterangan detailnya apakah barangnya sesuai gitu-gitu tapi memberikan ratingnya bintang 4. Nah, itu yang kurang informatif atau kurang efektif lah dalam pemberian testimoni. Kemudian lanjut ke Tokopedia. Sedangkan untuk Tokopedia ini karakteristiknya berfokus pada detail ulasan tentang dan rating produk. Yang kedua, menampilkan reputasi toko secara jelas. Yang ketiga, sistem penilaian lebih terstruktur. Kelebihannya dari testimonial Tokopedia yaitu memberikan kesan yang profesional. Yang kedua, memudahkan evaluasi kualitas penjualan. Sedangkan kekurangannya adalah tampilan review kurang menarik secara visual. Karena kebanyakan di Tokopedia itu untuk pemberian testimoni atau ulasan hanya berupa eh, pesan aja, tulisan bahwa barangnya sesuai dan lain-lain. Tidak jarang-jarang sekali yang memberikan testimoni berupa foto dan juga video untuk marketplace Tokopedia, teman-teman. Sedangkan berikutnya adalah analisis persepsi konsumen terhadap testimoni pengguna. Nah, persepsi konsumen terhadap testimoni itu ada dua, yang positif dan negatif. Untuk yang positifnya, yaitu konsumen cenderung lebih percaya pada produk. Yang kedua, konsumen lebih merasa risiko pembeliannya itu lebih rendah. Yang ketiga, memiliki keyakinan terhadap kualitas produk. Nah, sedangkan persepsi dari sisi negatif, testimoni negatif dapat menurunkan minat atau daya beli calon dari pembeli. Yang kedua, meningkatkan keraguan. Dan ketiga, mempengaruhi citra brand. Nah, namun keberadaan sedikit ulasan negatif justru dapat meningkatkan kesan keaslian dari review atau ulasan. Faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen diantaranya yang satu, kejujuran testimoni, yang kedua, kelengkapan informasi, ketiga, bukti visual, yang keempat, jumlah ulasan, dan yang kelima adalah kredibilitas pemberi testimoni. Hubungan testimoni dan keputusan pembelian. Testimoni pengguna memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pembelian, karena yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Konsumen lebih percaya pada pengalaman pengguna lain dibanding iklan perusahaan. Nah, zaman sekarang itu testimoni sangat penting, teman-teman. Karena dari testimoni itu, biasanya calon pembeli lain lebih percaya dibandingkan hanya iklan yang bagus atau iklan yang menarik. Sedangkan pada kenyataannya belum tentu barangnya sebagus dan semenarik iklannya. Tapi dari testimoni, peluangnya itu sekitar 85% calon pembeli lebih percaya dengan testimoni daripada iklan. Yang kedua, mengurangi resiko pembelian. Review sangat membantu konsumen mengetahui kualitas produk sebelum membeli dan juga kredibilitas dari si penjual. Yang ketiga, membentuk persepsi kualitas. Semakin banyak ulasan yang positif, maka semakin tinggi persepsi kualitas dari produk tersebut. Yang keempat, mendorong keputusan pembelian cepat. Produk dengan rating tinggi lebih cepat dipilih konsumen daripada produk yang memiliki rating yang lebih rendah. Makanya peran penting dari sebuah rating adalah ini, mendorong keputusan pembelian cepat. Biasanya tanpa melihat testimoni yang lain, ketika kita melakukan pencarian baik di Shopee atau Tokopedia, misalkan sepatu. Nah, toko sepatu yang ratingnya paling tinggi biasanya akan lebih dilihat terlebih dahulu oleh calon pembeli. Nah, kesimpulannya, testimoni berfungsi sebagai electronic word of mouth atau IWOM yang sangat kuat dalam pemasaran digital. Sedangkan ini analisis berdasarkan jurnal. Jurnal yang pertama itu dari Cheng and Tadani pada tahun 2012 tentang Electronic Word of Mouth Communication. Temuannya adalah
Review online sangat berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen. Yang kedua, kredibilitas sumber menjadi faktor yang utama. Sedangkan dari jurnal yang kedua itu dari Filieri pada tahun 2015 tentang pengaruh online review terhadap keputusan pembelian. Dari jurnal tersebut ada temuan yaitu yang pertama konsumen lebih percaya pada review detail dan realistis. Yang kedua, semakin lengkap testimoni, maka semakin tinggi pengaruh terhadap keputusan pembelian. Analisis dari kedua jurnal adalah yang pertama bahwa testimoni online mampu membentuk persepsi konsumen. Yang kedua, mampu untuk meningkatkan kepercayaan. Dan yang terakhir, mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Nah, sedangkan rekomendasi dari saya pribadi untuk Shopee, yang pertama itu Shopee harus meningkatkan filter review yang berkualitas. Karena ada beberapa postingan atau testimoni dari khususnya di Shopee ketika saya lihat itu ada yang username-nya disembunyikan jadi orang nggak bisa lihat itu akun real atau akun bohongan. Biasanya ada beberapa toko juga yang memang melakukan sebuah kecurangan, dia membuat akun Shopee dengan nama-nama yang cukup aneh, di situ memberikan ratingnya bintang 5 tapi tidak ada review yang lebih detail. Nah, Shopee harus meningkatkan filter review yang berkualitas sehingga review yang dilihat oleh calon pembeli itu lebih yang bagus lah, yang baik-baik, yang positif. Yang kedua, perlu memperbanyak sistem verifikasi ulasan asli. Sedangkan untuk Tokopedia, perlu menambahkan fitur video review yang lebih interaktif. Karena memberikan review melalui video atau foto itu pengaruhnya cukup besar, teman-teman. Yang kedua, untuk Tokopedia perlu menampilkan review paling membantu di bagian atas. Nah, sedangkan rekomendasi umum untuk teman-teman yang mau buka usaha atau membuka usaha di toko online, yang pertama itu gunakan testimoni asli dan transparan, perlu kejujuran pentingnya. Yang kedua, mendorong pelanggan memberikan review yang detail. Yang ketiga, gunakan video atau foto untuk meningkatkan kredibilitas. Yang keempat, tanggapi review negatif secara profesional. Yang kelima, jadikan testimoni sebagai strategi digital marketing utama. Nah, kesimpulannya teman-teman, testimoni pengguna memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian testimoni efektif adalah review yang autentik, detail, dan memiliki bukti visual. Shopee unggul dalam visualisasi review, sedangkan Tokopedia unggul dalam struktur informasi review. Persepsi konsumen sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kredibilitas testimoni. Yang terakhir, perusahaan perlu mengoptimalkan strategi penggunaan testimoni untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Nah, ini adalah daftar pustaka untuk pembahasan materi yang saya sampaikan, teman-teman. Nah, cukup sekian pembahasan yang mungkin bisa saya sampaikan, yang bisa saya share ke teman-teman, saya bagikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah memperhatikan dan menonton pembahasan ini. Terima kasih.